Halo adik-adik, selama liburan sekolah, TVRI akan menemani adik-adik dengan berbagai film dan cerita seru. Liburannya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Adik-adik, pagi ini kita akan menyimak dongeng dari Kak Riko dan Andi. Kak Riko akan bercerita tentang pertolongan seekor bebek. Saat hujan akan turun, si kodok senang sekali karena ingin bermain air. Ia mengajak si keledai ikut ke sungai, tapi si keledai tak mau karena tidak diperbolehkan ibunya. Kodok pun bermain di sungai sendiri. Saat hujan mulai turun, tiba-tiba gelombang air datang sehingga si kodok tersapu gelombang dan hanyut di air. Untunglah muncul seekor bebek yang menolongnya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk kita simak. Akan turun, si kodok senang sekali karena ingin bermain air. Ia mengajak si keledai ikut ke sungai, tapi si keledai tak mau karena tidak diperbolehkan ibunya. Kodok pun bermain di sungai sendiri. Saat hujan mulai turun, tiba-tiba gelombang air datang sehingga si kodok tersapu gelombang dan hanyut di air. Untunglah muncul seekor bebek yang menolongnya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk kita simak. Seekor bebek. Hai, ketemu lagi seperti biasa bersama Kak Riko dalam program Dongeng Kanal KPK. Anak Indonesia berani, jujur, dan hebat. Adik-adik semua, kali ini Kak Riko akan menampilkan cerita boneka yang berjudul Pertolongan Seekor Bebek. Duduk yang manis, jangan berisik, saksikan baik-baik. Silakan. Pada suatu sore, di saat cuaca mendung dan mau hujan deras, tampak seekor kodok yang terlihat senang sekali. Hore, sebentar lagi hujan. Aku akan bermain ke sungai. Di sungai, aku akan bermain hujan-hujanan, melompat-lompat di atas batu. Kau tidak ikut aku saja bermain-main di sungai. Bermain di sungai? Bermain apa? Ya tentu saja bermain hujan-hujanan. Tidak. Aku tidak mau bermain hujan-hujanan di sungai. Berbahaya bagi keselamatan kita. Berbahaya apanya? Justru sangat menyenangkan bermain hujan-hujanan di sungai. Kata ibuku, di saat hujan deras, aku tidak boleh berada di sungai karena sewaktu-waktu bisa saja datang air sungai yang sangat besar dengan arus yang sangat deras hingga dapat mengakibatkan kita hanyut terbawa air sungai. Tentu saja ibumu berkata begitu karena kamu tidak bisa berenang, kan? Perkataan ibumu itu tidak berlaku untukku karena aku sangat pandai berenang dan melompat. Terserah apa katamu, kodok. Yang jelas aku tidak mau ikut bersamamu main hujan-hujanan di sungai. Aku pulang dulu ya. Dadah keledai. Sebaiknya aku sekarang pergi ke sungai saja. Kelihatannya hujan sudah akan turun. Sesampainya kodok di sungai, hujan pun turun dengan deras. Kodok lalu melompat-lompat di atas batu-batu yang ada di tengah sungai. Alangkah senang dan gembira ria bila hujan datang.
ada gelombang air yang sangat besar datang ke arahku. Aku harus segera melompat ke tepi sungai. Tapi belum sempat kodok melompat ke tepi sungai, gelombang air besar itu menghantam dan menghanyutkan kodok. Aduh, tolong, tolong, aku terhanyut. Aku hanyut terbawa air sungai, tolong. Kemudian muncullah seekor bebek yang gagah berani berenang mendekati kodok untuk menolongnya. Ayo kodok, lekaslah engkau naik ke punggungku. Aku akan mencoba menolongmu. Kodok lalu naik ke atas punggung bebek, hop, dan bebek pun berusaha dengan susah payah berenang ke tepian sungai melawan arus yang sangat deras. Nah, sekarang sudah aman. Kamu boleh turun dari punggungku. Terima kasih, bebek. Berkat keberanianmu menolong aku selamat dari terjangan air sungai yang besar dan deras. Engkau memang pahlawanku. Sudah kewajiban kita untuk saling tolong-menolong. Lain kali, kalau sedang hujan, kamu jangan main-main di sungai ya. Baik, bebek. Aku tidak akan bermain hujan-hujanan di sungai lagi. Aku menyesal tadi tidak mendengarkan nasihat yang disampaikan keledai sebelum aku ke sungai. Itu dia cerita boneka yang berjudul Pertolongan Seekor Bebek. Adik-adik semua, pelajaran dari cerita boneka tadi adalah kita harus peduli kepada orang dan berani untuk menolong orang. Sampai ketemu lagi bersama Kak Riko di program Dongeng Kanal KPK. Anak Indonesia berani, jujur, dan hebat. Nah, adik-adik, dari kisah tadi kita bisa mengambil pelajaran berharga, yaitu ikutilah nasihat orang tua supaya kita selamat. Selain itu, kita harus peduli pada orang lain dan berani menolong ketika mereka membutuhkan bantuan kita. Saksikan kisah dongeng lainnya dari Kak Andi setelah yang satu ini.